berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Teman-teman, di sini ada yang pernah terlambat mengumpulkan tugas gak? Atau PR? Oke, ada beberapa ya. Nah, mungkin guru kalian atau guru teman-teman kita yang mungkin kita lihat gitu, tetap menerima tugas kalian. Tapi tetap ada pengurangan nilai yang harus diterima. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kita diberi kesempatan, tapi tetap ada konsekuensi. Mungkin itu jadi pertanyaan kita, kenapa sih kita tetap dapat konsekuensinya gitu, padahal kita udah tetap mengumpulkan tugas kita mungkin. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Ketika Tuhan mengampuni kita, apakah tetap kita dikasih konsekuensi atau enggak sih? Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kasih dan keadilan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita akan sama-sama menyanyikan Jadi Sepertimu. Kau setia, takkan meninggalkan.
Kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami menyatakan diri kami bahwa setiap kami siap untuk Engkau ubahkan. Hati pikiran kami kini hanya kami mau tujukan untuk Engkau saja ya Tuhan. Dan kami mau berubah untuk setiap harinya kami bisa semakin serupa dengan Engkau saja ya. Ajarilah kami, pimpin kami. Dan kami percaya pada saat ini juga ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus hadir bersama dengan kami. Biar Roh Kudus yang menjaga kami agar tubuh kami, diri kami saat ini hanya terfokus pada kebenaran firman Tuhan saja. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari godaan-godaan untuk ngantuk, godaan untuk main HP, atau bahkan godaan untuk ngobrol dengan teman-teman kami. Biarlah kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu saja Tuhan. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kita buka kitab kita dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Dilanjutkan nanti pasal 8 ayat 1 dan ayat 15 sampai 22. Bagian yang pertama, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 akan kita baca secara bergantian. Aku akan bacakan ayatnya yang ganjil, teman-teman akan bacakan ayat yang genap. Pelan-pelan saja, mau TB1, mau TB2 baca yang penting ya. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 kita baca secara bergantian. Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya, karena manusia itu daging. Umurnya hanya akan mencapai 120 tahun saja. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi. Dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Lanjutkan ke pasal 8 ayat yang pertama. Allah mengingat Nuh, segala binatang liar dan segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi sehingga air itu surut. Kita lanjutkan di ayat 15 sampai 22. Kita baca kembali secara bergantian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, serta segala binatang yang bersama engkau, segala makhluk, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata di bumi. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya juga keluar dari bahtera itu. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, Aku tidak akan
mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah bersedia membaca bersama-sama. Oke. Pertanyaan pertama. Apa saja yang kita lakukan dalam tata liturgi minggu kita hari ini sampai sebelum khotbah? Ada yang bisa jawab? Nanti dapat GoPay ceban. Kalau nggak GoPay, OVO. Mau yang mana boleh pilih. Ceban kedikitan ya? Modalnya segitu doang soalnya. Ayo, apa yang kita lakukan yang nggak boleh jawab liturgos yang pasti. Sama pemusik, sama multimedia. Ya iyalah kalian kan pegang. Ayo, apa saja yang kita lakukan dalam tata liturgi kita? Ini baru belum ada 30 menit loh yang kalian lakukan loh. Baru 24 menit karena tadi kita mulainya 8.33. Apa saja yang kita lakukan? Dari awal sampai akhir, kalau kalian gak bisa jawab tandanya kalian datang telat. Hahaha. Ayo, aku pakai mic deh. Yes. Apa yang kita lakukan teman-teman? Dari awal kebaktian sampai di akhir. Kalian mau ngangkat tangan atau aku tunjuk? Anak kamu pilih aku tunjuk orang atau mereka angkat tangan? Tunjuk aja, oke. Tin, kamu datang dari awal bahkan sebelum aku datang. Apa saja yang kita lakukan di awal sampai sebelum baca Alkitab? Nyanyi pembuka, pengakuan dosa. Itu lagi. Kasih. Ada yang kurang jawabannya. BK juga datang sebelum aku datang. Karena dan salam, dosa, doa pengakuan, berita anugerah, lagu berita anugerah. Firman. buat dua teman kita, ya. Punya Justin tadi cuman highlightnya doang, yang detail lebih BK. Kayak nyanyi berita anugerah, nyanyi firman sampai disebut. Teman-teman, pertanyaan selanjutnya masih dengan hadiah yang sama. Kenapa berita anugerah dilakukan setelah pengakuan dosa? Jadi BK yang sebut ya. Nyanyi, khotbah salam, ngaku dosa, habis ngaku dosa, berita anugerah, habis itu salam-salaman. Baru firman. Kenapa pengakuan dosa itu sebelum berita anugerah? Kenapa berita anugerah itu setelah pengakuan dosa? Hadiahnya masih sama. Ada yang mau jawab? Hei yang sudah katekisasi, malu-maluin. Yang sudah bukan yang sedang, kalau yang sedang belum kayaknya. Yang sudah. Ken, mana? Ken, jawab. Kenapa? Kenapa pengakuan dosa itu dilanjutkan dengan berita anugerah? Oke, gak apa-apa. Kenapa takut? Takut jawab. Mau jawab? Enggak. Kita penatuannya yang jawab. Penatuannya udah gak butuh GoPay 10.000.
Kenapa? Grace, kenapa Grace? Kamu training liturgus udah berapa kali? Udah 3 kali. Oh, jangan gitu ya, sorry. Jangan gitu, oke. Pressure ya jadinya ya, pressure. Ada yang kamu ingat kenapa habis pengakuan dosa ada berita anugerah? Gak ingat, oke. Phoebe ingat gak? Oke, nanti training liturgusnya 2 jam ya kode ini ya. Berarti pertanyaan yang ini hadiahnya buat ke aku. Teman-teman, oke, aku di sini aja kalau gitu ya. Balik ke slide lagi tolong, terima kasih. Tadi kalau kita ingat runtutannya, abis pengakuan dosa ada berita anugerah. Kenapa ada berita anugerah? Selalu harus ada berita anugerah setelah pengakuan dosa. Karena simpelnya gini teman-teman, kalian udah ngaku dosa. Kalian udah ngaku dosa, kalian sudah menyatakan semua kesalahan kalian udah keluarin semuanya. Kalian memohon juga pengampunan dari Tuhan. Makanya kata-kata narasinya adalah ketika kita sudah mengaku dosa, ingat bahwa Allah adalah Allah yang mengampuni. Maka dengarkanlah berita anugerah. Isi berita anugerah, aku bukan dosen ya, jadi tetap fokus ya. Isi berita anugerah itu pasti berita tentang keselamatan. Titik. Tadi ingat gak ayatnya dari mana? Pasti enggak. Gak apa-apa. Pasti tentang keselamatan. Menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang sudah mati di kayu salib. Bahwa setiap kita gak bisa menebus diri kita sendiri tanpa karunia dari Allah. Bahwa ya itulah Yesuslah juru selamat kita dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah ngaku dosa, kita tidak dibiarkan dalam pengakuan dosa itu sendirian. Ya. Kalau kalian ngaku dosa tuh kalian sedih atau bangga sih? Bangga ya? Sedih atau bangga? Sedih atau bangga? Yakin kalau habis buat jahat itu sedih, bukan bangga. Habis buat kesalahan sedih atau bangga? Bersyukur, puji Tuhan. Ketika kita sudah ngaku dosa dan kita merasa sedih, kita merasa kayaknya gak layak, ada Tuhan yang kasih berita anugerah melalui firman-Nya buat narik tangan kita. Jadi katanya gak dibiarin ke bawah, itulah kenapa ada berita anugerah setelah pengakuan dosa. Jadi sudah diingat kenapa ada berita anugerah setelah pengakuan dosa? Ingat teman-teman, Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian dan terpuruk di dalam dosa. Walaupun kita adalah manusia yang pada dasarnya adalah berdosa. Tapi Allah hadir, Dia mengulurkan tangannya, Dia memberikan pengampunan. Maka pertanyaan selanjutnya juga, kalau tadi kita baca ayatnya, nah Allah seperti apa sih yang kalian percayai? Allah yang adil atau Allah yang pengasih? Allah yang maha adil atau yang maha kasih? Apa? Dua-duanya? Yakin? Allah yang menghukum atau Allah yang mengampuni? Kalau yang pertama yakin jawabnya, kalau yang kedua kayaknya ragu-ragu jawabnya ya. Allah yang menghukum atau Allah yang mengampuni? Dua-duanya atau yang mengampuninya doang? Dua-duanya. Oke. Makanya teman-teman kalau kita baca perjanjian lama, ada stereotip. Katanya Allah PL lebih kejam daripada Allah PB. Kalian setuju nggak? Allahnya perjanjian lama katanya lebih kejam, lebih suka menghukum, lebih suka membinasakan dibandingkan Allah yang di perjanjian baru. Katanya kalau di perjanjian baru maha kasih, penyabar, suka mengampuni, menolong, mengobati. Setuju yang PL lebih jahat daripada yang PB? Setuju nggak? Berarti Allahnya beda dong. Oh. Nah, teman-teman kita mau lihat sifat Allah,
Tapi kita juga perlu sadar kita adalah manusia, dan yang namanya manusia kita pasti terbatas untuk membicarakan tentang Allah. Ya, karena Allah tidak terbatas, kita manusia terbatas. Maka teman-teman, kita mau sama-sama belajar dari bacaan kita hari ini, khususnya di Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6 dikatakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, maka menyesallah Tuhan. Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati. Teman-teman pernah bikin prakarya? Pernah bikin prakarya? Kalau hasilnya jelek apa rasanya? Sedih, kecewa? Kalian bangga nunjukin itu atau enggak? Apakah kalian juga rela untuk membuat lagi dari nol? Yes. Kalau kalian memang orang-orang seni, itu yang biasanya akan kalian lakukan. Tapi kalau orang-orang, ya udahlah, yang penting kelar-kelar lah, yang penting kumpulin, ya juga ada. Tapi kalau kita tahu itu seni, kita tahu itu memang passion kita, makanya aku membayangkan ya teman-teman yang kayak desain atau arsi, kalau kecoret dikit, dia harus menghapus dengan pensil berwarna putih, karena gak boleh ada coretan kecil apapun itu, benar ya Ken ya? Harus bersih ya, harus clean semuanya. Bahkan kalau udah kecolet total gitu ya, akan ulang lagi dari nol. Ada rasa sedih, ada rasa kecewa. Rasanya juga ini yang Allah alami. Yang diciptakan tidak sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Pertanyaan teologisnya, kalau gitu ngapain Allah ciptain manusia? Karena kita ingat bacaan minggu lalu tentang apa? Jeng jeng. Jeng jeng. Bacaan minggu lalu? Jeng jeng. Apa? Penciptaan? Gak berhenti di penciptaan? Jeng jeng. Ketika manusia tidak taat dan memilih untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang salah, manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa Allah menyesal dengan apa yang diciptakannya? Teman-teman, ini menjadi suatu pertanyaan menarik. Di situ dikatakan Allah menyesal. Teman-teman, Allah bukan menyesal karena Allah menciptakan kita. Tapi Allah kecewa karena manusia meninggalkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia jatuh dalam dosa, maka kecenderungannya adalah berbuat yang jahat. Dikatakan di ayat yang ke-6 begitu ya. Teman-teman, makanya sadar. Sadar. Ada enggak di antara kita yang pernah diajarin buat jahat? Coba. Ada enggak yang pernah diajarin untuk berbuat jahat? Diajarin orang tua untuk menyontek? Pernah? Tapi kalian bisa nyontek enggak? Pernah diajarin orang tua untuk berbohong? Tapi kalian bisa bohong enggak? Keren kan manusia? Tapi kalian pernah diajarin enggak untuk jujur? Pernah diajarin? Apakah kalian selalu jujur? Inilah manusia, kecenderungannya adalah berbuat dosa. Dosa gak diajarin, udah khatam. Tapi kebaikan udah diajarin pun enggak katam-katam. Dan inilah teman-teman, manusia jatuh ke dalam dosa. Maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita enggak bisa apa-apa. Kita enggak bisa berbuat sesuka hati kita. Kita tidak bisa hidup lagi seturut dengan kehendak. Dan menariknya di bacaan kita di ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apakah karena Nuh tidak berdosa? Ada berapa orang manusia yang diselamatkan teman-teman? Berapa? 8. Siapa aja? Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Jadi totalnya 8. Ya, ada lagunya sebenarnya dulu waktu sekolah minggu ya. Apakah
berbuat dosa sehingga Allah menyelamatkan mereka? Mereka berdosa enggak? Mereka berdosa enggak? Mereka manusia. Mereka tetap berdosa. Tapi menarik ya dikatakan Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Dan ini yang menjadi poin penting buat kita juga. Kita semua mendapatkan kasih karunia di matanya Tuhan. Sehingga Tuhan tidak membinasakan lagi. Karena keberdosaan manusia, kejahatan tidak akan bisa hilang. Teman-teman, kapan kejahatan akan habis? That's right, kiamat. Itulah selesai. Tapi selagi masih di dunia ini, selagi kita masih hidup sebagai manusia, maka kejahatan tetap akan ada. Dia bereksistensi. Tapi pertanyaannya, ketika kejahatan itu bereksistensi, Allah bereksistensi juga enggak? Allah ada? Siapa yang percaya Allah itu ada? Angkat tangan. Allah itu ada? Oke, turunkan tangannya. Siapa yang percaya kalau Allah itu baik sama kalian? Boleh angkat tangan? Turunkan tangannya. Siapa yang percaya bahwa setiap kalian mendapatkan kasih karunia dari Allah? Boleh angkat tangan? Yes, ingat itu teman-teman. Setiap kita mendapatkan kasih karunia dari Allah, walaupun kecenderungan kita berbuat jahat, tapi Tuhan selalu senggol kita. Tuhan selalu ingetin kita. Bukan itu yang aku mau. Maka kalau kita berbuat salah, harusnya tuh yang muncul tuh rasa gelisah teman-teman. Bukan rasa bangga. Janganlah kita bangga ketika kita berhasil nyontek tanpa ketahuan guru kita. Jangan merasa bangga ketika kalian bisa ngata-ngatain teman kalian dengan nama orang tuanya. Jangan merasa bangga kalau kalian berhasil ngelawan orang tua kalian. Justru di saat itu harusnya kalian tuh gelisah. Ih, tadi gue nyontek. Ih, gue gak bener banget sebenarnya nyontek ya. Kenapa kita bisa merasa gelisah? Kasih karunia dari Tuhan. Dan itulah yang menyelamatkan kita. Maka teman-teman, kita harus ingat. Allah adalah Allah yang mengampuni. Allah yang mengasihi. Allah yang menegur. Dan yang memberikan kesempatan. Allah yang mengasihi dan mengampuni tidak berarti Allah membiarkan atau menutup mata terhadap dosa. Ingat itu. Betul Allah kita baik. Betul Allah kita itu mengasihi kita. Tetapi bukan berarti Allah membiarkan dosa. Oke, go ahead ciptaanku, silahkan berbuat dosa. Enggak. Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Karena Allah kita juga Allah yang tegurannya bisa dari mana? Dari mana aja. Muncul dari diri sendiri tegurannya bisa. Muncul dari teman-teman kita juga bisa. Muncul dari orang tua kita bisa. Muncul dari guru kita bisa. Muncul dari pembina-pembina kita bisa. Bahkan muncul dari orang yang tidak pernah kita kenal pun bisa. Maka kita ingat ya, kemarin Pentakosta. Roh Kudus hadir untuk menyatakan kebenaran. Tentu yang benar tidak selalu menyenangkan, teman. Tapi kita belajar untuk taat. Melakukan yang benar di mata Tuhan. Maka Allah kita adalah Allah yang adil. Tapi di saat yang bersamaan, Dia juga mengasihi dan menuntun, memberi kesempatan. Kalau tadi Cici Hana bilang ya, kalau kita ngerjain tugas, terus tugasnya telat dikumpulnya, tetap diterima nggak sama gurunya? Guru yang baik masih terima. Tapi ada konsekuensinya nggak? Ada, nilainya dikurangi. Makanya kan ada deadline ya, deadline-nya 2359 ke hari apa gitu ya. Teman-teman, Allah kita jauh lebih murah hati dibandingkan guru yang kayak gitu. Allah menerima kita, walaupun kita berdosa. Tetapi konsekuensinya adalah apa? Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita nggak bisa lepas dari keberdosaan kita sampai kapanpun. Jadi kita akhirnya bergantung
sama Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya sama tuntunannya Allah. Sama belas kasihannya Allah. Sama kasih karunia Allah. Kita bergantung. Itulah mercy and consequence. Maka manusia kita yang adalah berdosa ini, aku mau bilang, kita adalah orang yang gak tahu diri. Kalau kita anggap gak apa-apa berdosa, karena Allah pasti mengampuni. Saat ini. Kita adalah ciptaan yang kurang ajar. Ciptaan yang gak tahu diri. Ciptaan yang, ya udahlah, tak karepmu dewel. Kalau kita menganggap gak apa-apa deh berdosa, kan nanti minggu pengakuan dosa lagi. Habis ngaku dosa kan dapat berita anugerah, berarti Tuhan mengampuni. Ya udah, habis itu lakuin dosa lagi. Ntar beneran tiba-tiba air bah datang. Kayak itu tuh ya, yang beberapa waktu lalu ada berita ya. Ada orang yang udah bikin bahtera, itu nanti benar-benar terjadi gimana coba ya. Kalian ngikutin beritanya? Ada ya ada orang yang mengaku mendapatkan pewahyuan dari Tuhan dan dia membuat bahtera. Lah Tuhan gak datang dengan cara kayak gitu. Tiba-tiba tuh Tuhan datangnya. Maka kalau kita mau jadi pribadi yang tahu diri, kita mau jadi pribadi yang bersyukur, manfaatkanlah setiap kesempatanmu untuk bertobat, ya bertobat. Apakah dengan mudah? Enggak. Pelan-pelan. Bertobatnya pelan-pelan. Kalau circlemu buruk, jauhin dulu bentaran. Teman-temanmu ngomong kasar, diblok dulu bentaran. Baru nanti kalau kamu udah siap beradaptasi, kamu buka lagi, kamu temenin lagi, kamu contohin yang baik itu kayak apa. Kasih teladan. Teman-teman, aku bukan ngajarin cut off ya, bukan. Tapi untuk sementara. Belajar untuk mengendalikan dirimu. Karena kita bukan mau bergantung pada teman, kita bukan mau bergantung pada apa yang dunia ajarkan, tapi kita mau bergantung pada kemurahan Tuhan yang kasih kita. Maka, what's next? Sadarilah keberdosaan kita. Tadi waktu disuruh pengakuan dosa, gitu ya. Kalian berpikir atau kalian ngantuk? Atau kalian ikutan nyanyi sama singer? Atau kalian pikirannya sudah nanti mau makan apa? Teman-teman, sadarilah keberdosaan kita. Saat apa kita mudah tergoda dan melakukan dosa? Sadari dulu pertama-tama. Kalau nggak sadar, kita akan terus menganggap itu biasa-biasa saja. Aku pernah datang ke rumah sakit jiwa, teman-teman. Lalu perawatnya itu bilang, mereka yang bisa sembuh adalah mereka yang tahu bahwa mereka sakit. Aku ulangi ya kata-katanya ya. Mereka yang bisa sembuh adalah mereka yang tahu bahwa mereka sakit. Karena kalau mereka tahu mereka sakit, mereka akan minum obat. Mereka mau disembuhkan, mereka mau makan makanan tertentu dan lain sebagainya. Mereka mau perawatan karena mereka tahu mereka sakit. Tapi kalau mereka gak merasa sakit, apakah mereka bisa disembuhkan? Enggak. Maka yang pertama itulah, sadarilah keberdosaan kita. Kalau kita udah sadar, Tuhan hadir. Kalau kita mau dikasih obat, terima. Dan lakukan walaupun itu tidak enak. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Carilah Tuhan dan memohon pengampunan. Jangan pernah merasa kayak gini, aduh gue lagi banyak dosa lagi. Udahlah kalau lagi banyak dosa gak usah ke gereja dulu. Udahlah kalau lagi banyak dosa gak usah berdoa, gak usah baca renungan, gak usah baca Alkitab. Salah, justru itu salah. Tapi kalau kita berdosa, cari Tuhan justru. Karena cuma Tuhan yang bisa ngampunin kita. Atau kalau kalian mau berlama-lama dalam dosa kalian ya terserah. Tapi tentu kan kalian gak mau lama-lama dalam dosa kan? Kalian mau lega kan? Gak disimpan sendiri kan? Maka ceritakanlah sama Tuhan. Mohonlah pengampunan dan mohonlah
Dan yang terakhir, kita juga diajak teman-teman untuk belajar mengampuni mudah? Mengampuni mudah? Siapa di sini masih punya musuh? Bapak kalau nggak mau angkat tangan berarti bukan musuh. Siapa di sini yang masih punya orang yang nggak mau kalian lihat mukanya deh, gitu aja deh. Gak harus musuh, cuman gak mau ngeliat mukanya aja. Gak mau ngeliat mukanya, ada. Ada nggak di sini kalian yang masih nyimpen padahal itu udah 10 tahun yang lalu? Masih kalian simpen, 10 tahun yang lalu kalian masih umur 2 tahun ya? Salah saya, iya. Kalian masih umur 5 tahun. Mungkin iya kok, aku udah tua kok. Oke. Mungkin ada kesalahan orang dari 5 tahun yang lalu, dari kita SD masih kita simpen sampai sekarang masih ada. Yes, teman-teman belajar. Kita belajar mengampuni. It's okay pelan-pelan kita nanti deh Kak Grace, aku gak siap kalau mau kerja sama mereka dulu. Aku gak siap kalau temenan deket lagi soalnya waktu itu aku cerita akhirnya dia cepuin aku. Contohnya gitu ya kan. It's okay, kalian ampuni. Gak harus kalian langsung cerita sama orang itu. Kasih pelan-pelan. Tapi kalian belajar untuk mengampuni dan mengikhlaskan. Dan jangan pernah menyesal untuk setiap perbuatan baik yang kalian lakukan. Ingat itu. Jangan pernah menyesal untuk setiap perbuatan baik yang kalian lakukan. Menyesalah kalau kalian tidak bisa berbuat baik. Menyesalah kalau kalian tidak bisa mengampuni. Kita belajar jadi Allah yang maha kasih, tetapi juga menegur. Kita juga mau jadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih dan bersedia menegur teman kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan iman kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang minta secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Semuanya, sekarang kami akan doa syafaat. Yuk bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami ingin berterima kasih kami sudah bisa datang pagi hari ini untuk beribadah bersama. Tuhan, kami ingin membawa beberapa pokok-pokok doa kami kepada hadapan-Mu Tuhan. Yang pertama, kami ingin berdoa untuk negara kami ya Tuhan, yang sedang dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja. Tolonglah setiap pekerja di pemerintah agar mereka bisa melakukan yang terbaik untuk negara kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk setiap orang yang terdampak oleh ekonomi yang sekarang tidak stabil dan penuh kepastian, kami berdoa agar Engkau tetap menyertai semuanya dan kami percaya Engkau akan selalu mencukupi dalam setiap hal. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk program KR dan KD, yaitu Reconnecting the Heart yang akan diadakan pada hari Sabtu depan. Tolong berkati setiap persiapan oleh panitia agar bisa berjalan dengan baik, supaya aktivitas ini bisa menjadi berkat dan bisa membuat hubungan kami dengan orang tua kami lebih dekat lagi.
Tuhan, kami ingin berdoa untuk teman-teman yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berkatilah mereka supaya bisa bertumbuh lebih baik lagi dengan-Mu Tuhan, dan juga bimbinglah mereka dalam setiap hal yang akan mereka hadapi pada tahun ke depan ini. Tuhan, ada juga beberapa teman-teman kami yang mungkin berhalangan hadir dalam ibadah hari ini karena sakit atau pergumulan yang sedang mereka alami. Kami ingin berdoa juga supaya mereka bisa cepat sembuh dan juga menghadapi segala pergumulan supaya bisa kembali datang untuk ibadah bersama kami lagi. Tuhan, itu sekian doa kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Buat teman-teman yang belum mendapatkan amplop, boleh mengangkat tangannya. Boleh diangkat tangannya lagi. Ayat persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau bisa melalui scan QR Code yang ada di layar. Mari kita memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui langkah di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui langkah di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Buat teman-teman yang sudah memberikan persembahan, boleh berdiri. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Tuhan yang pakai persembahan ini dan pimpin setiap orang yang mengelolanya. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan penuh pengampunan. Namun perlu diingat juga, Allah kita adalah Allah yang adil juga. Aku ajak kita semua, marilah kita tidak mengeraskan hati ketika Tuhan mau menegur dan membentuk kita.
Tetapi mari kita merendahkan diri, percaya kepada kasih-Nya dan terus berkomitmen untuk terus mengikuti Tuhan dan terus mau diubahkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebagai ungkapan tekad dan doa kita kepada Tuhan, bersama-sama kita pulang dengan meneguhkan langkah kita bersama dengan Tuhan. Tuhan tolonglah bangunkan. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbantu. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati buriku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Nya dariku, jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kini mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, pada saat ini kami mau menyatakan tekad kami. Kami mau sungguh-sungguh menyadari keberdosaan kami dan kami siap untuk Engkau ubahkan ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak membiarkan dosa itu ada, tetapi Engkau adalah Allah yang menegur dan mengasihi kami, yang akan menuntun kami untuk melakukan segala sesuatu yang Engkau kehendaki. Dan kini Tuhan, kami siap Engkau utus, kami siap menjadi saksi dimanapun kami berada. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari dengan tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan Dia Nobatkanlah sekali lagi. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana
Ibadah hari ini telah selesai, teman-teman diundang mengikuti ibadah minggu depan. Teman-teman silakan satu. Happy Sunday teman-teman. Oke, welcome to KR Pernias buat yang pertama kali datang. Next. Oke, jadi untuk tema kebaktian minggu ini ada Mercy and Consequence yang dibawa oleh pendeta Grace Victoria. Terus untuk minggu depan ada tema His Love Stays yang akan dibawa oleh Penatua Joham Effendi. Next. Untuk job pelayan minggu ini ada pemimpin liturginya Cihana, PP-nya Cikeni, BWDS-nya aku sendiri, PIC-nya ada Nashel dan Hazel, MCCF ada Habel dan Hansel, absennya ada Kila, PJTD-nya ada Cikeni, dan Asher dan Kolektor ada Hope, Tisa, Faith, dan Cedric. Lalu untuk job pelayan minggu depan, pemimpin liturgosnya ada Ilona, PP-nya ada Jaslyn O, BWDS-nya ada Meisha, PIC-nya Justin, MCCF-nya ada Kevina dan Novita, terus absennya ada Kalista, PJTD-nya Jaslyn N, dan Asher dan kolektannya ada Kai, Arsen, Jefflyn, dan Florencia. Lalu untuk job pemusik dan mumet, untuk minggu ini ada pianisnya Marvel, gitarisnya Yosef, singernya ada ODM sama Abel, terus kajon atau drumnya ada Ko Chung Chung, soundnya ada Philip, slide-nya Ethan, dan switcher dan kameranya ada Philip juga. Terus untuk minggu depan, job mumetnya pemusiknya ada pianisnya Hazel, gitarisnya Brandon, singernya ada Wilson dan Agnes, cajon atau drumnya ada Hansel, soundnya ada Cheryl, slide-nya Nina, dan untuk switcher dan kamera ada Vigo. Untuk jadwal pembinaan minggu ini, Alpha ada KTB sharing, Beta ada kelas pembinaan dengan tema Roh Kudus, dan Omega juga ada KTB sharing. Oke, itu untuk warta lisan hari ini. Happy Sunday! Ya. Hah? Ya, 1, 2, 3. Happy Sunday semuanya. Kurang semangat. Ini kalau aku bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 asik. Ayo, semangat pagi. Pagi, 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 asik. Oke, bagus. Oke, aku dulu. Di tengah kesibukan sekolah, pekerjaan, dan aktivitas kita sehari-hari, seringkali hubungan antar remaja dan orang tua menjadi renggang tanpa kita sadari. Nah, melalui Reconnecting the Heart